Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa qala aidan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semua nikmat iman, kemudian kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan di 10 terakhir di bulan Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Yaitu inti dari kita berpuasa, beribadah di bulan Ramadan adalah untuk mendidik umat Islam menjadi orang-orang yang bertakwa, dalam artian melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat dan salam kita curahkan kepada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri tauladan yang terbaik buat kita semua, sehingga barang siapa yang menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang terbaik, insya Allah dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, di 10 terakhir di bulan Ramadan kali ini tentunya kita semua ingin menjadikan hari-hari, waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita semua menjadi waktu-waktu yang sangat berharga, karena Ramadan sebentar lagi mau berpisah dengan kita. Dan tentunya kita berharap ya Ramadan kali ini kita bisa memetik kemenangan, khususnya kemenangan dari dalam hati kita semua, yaitu kita tetap senantiasa teguh dan istiqomah di jalan kebenaran. Banyak orang yang hari ini disibukkan dengan pernak-pernik menjelang hari raya Idul Fitri, mulai dari pakaian baru, ya, belanja kue-kue, kemudian mudik dan lain sebagainya, yang tentunya itu semua sebenarnya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau dia jadikan kesibukan dunia ini dia lebih dominan daripada kesibukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menasihati kita semua di dalam surah Al-A'raf ayat 26, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam, wahai anak Adam, qad anzalna 'alaikum libasa. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu apa itu? Pakaian, libasan. Yuwari sau'atikum, warisha, yang mana pakaian itu untuk menutup auratmu dan sebagai perhiasan yang indah buat kita semua. Kemudian Allah menutup ayatnya, walibasut taqwa dzalika khair. Justru pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik daripada pakaian lahir kita semua. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, pakaian luar, ya, pakaian baru atau pakaian apa aja lah, perhiasan ini ya memang ini sangat penting. Tetapi kebanyakan orang sangat memperhatikan yang luarnya saja, fisiknya.
Kalau pakaiannya kotor, pakaian barunya kotor, segera dia bersihkan. Tetapi berapa banyak orang-orang yang ketika hatinya kotor, hatinya gelap, hatinya penuh dengan noda-noda kemaksiatan, mereka acuh tak acuh, nggak peduli, nggak membersihkannya. Padahal kebersihan hati ini sangat kita inginkan. Kebersihan hati ini sangat harus kita dahulukan daripada pakaian luar. Disinilah ya para ulama ya mereka mengatakan pakaian itu ada dua, pakaian lahiriah dan pakaian ya batin, yaitu pakaian yang ada di dalam hati kita. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan bulan Ramadan yang Allah pilih buat kita semua bulan yang paling terbaik. Kemudian di dalamnya juga ada hari yang paling terbaik, yaitu Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Maka kita jangan menyia-nyiakannya. Kenapa? Karena madrasah Ramadan ini mendidik kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena orang-orang mukmin itu memang pada hakikatnya kemenangannya ada dua. Yang pertama, kemenangan tetap istiqomah di jalan kebenaran. Yang kedua, kemenangan bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Baik dari orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang dolim, siapa aja lah yang menjadi musuh-musuh orang-orang yang beriman. Tetapi ya, medan lapangan hari ini adalah kita diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan hati-hati kita. Sekarang bagaimana cara kita supaya tetap ya istiqomah, kemudian kita tetap berada di atas jalan kebenaran, gimana kita menuju kemenangan yang sebentar lagi. Ya, janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang beriman, dia akan mendapatkan rahmatnya, mendapatkan maghfirah serta pembebasan dari api neraka. Inilah kemenangan yang hakiki. Ya. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala bebaskan ya orang-orang dari api neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih trik kita supaya di penghujung Ramadan ini kita tetap istiqomah, kita tetap di atas jalan kebenaran, kita tetap di atas track kemenangan? Karena ini yang harus didahulukan, hati kita ini yang harus didahulukan. Kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, doa ini doa yang sangat luar biasa buat kita semua. Kenapa? Karena ya kita kepingin agar senantiasa berada di atas jalan kebenaran, tetap senantiasa beramal soleh, tetap senantiasa ya menumpuk pundi-pundi amal soleh selama kita masih hidup. Itulah doa kita, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah ya kehidupan yang Kau berikan kepada kami, kepadaku, sebagai penambah kebaikan-kebaikan. Waj'alil mauta rohatan lana min kulli syarrin. Dan kalaupun aku meninggal dunia, maka itu sebagai penutup aku dari pintu keburukan-keburukan. Kemudian, gimana cara kita supaya kita tetap istiqomah di atas jalan kebenaran? Jalan yang memang sangat panjang ini, yang tentunya ya sangat banyak sekali lika-liku kehidupannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala ya tentunya memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa. Doanya tercantum di dalam surat Ali Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati kami kepada kemaksiatan setelah Engkau memberikan kami hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa harus senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa lagi yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ya, Allah ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, maka mantapkanlah hati kami, hati aku, ya, hati siapa aja kita semua, untuk senantiasa berada di atas ya dinullah, senantiasa berada ya mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Doa ini pernah ditanya oleh Ummu Salamah, wahai Rasulullah, kenapa sih Engkau mengajarkan kami doa ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atika atau ala dinika? Wahai Rasulullah, kenapa Engkau mengajari kami doa
ya, doa supaya mantap hati kita, hati kami di atas jalan kebenaran, tetap istiqomah di atas jalan kebenaran. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laysa adamiyun illa wa qalbu baina usbu'aini min asabi'illah. Wahai Ummu Salamah, yang namanya hati manusia itu dia senantiasa berada di antara jari jemari Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Faman syaa qama, maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk tetap istiqomah, maka dia akan tetap istiqomah. Wa man syaa azzago, dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah ya terhadap kemaksiatan, terhadap kesesatan, maka Allah pun akan menyesatkannya. Maka kita ya harus ya berdoa terus, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala taatika, ala dinika. Yang kedua, agar kita tetap senantiasa menang. Menang di sini ya kita tetap berada di atas track yang lurus. Kenapa? Karena banyak orang-orang mungkin yang takjub terhadap seseorang yang dia itu meninggalkan dunia untuk beribadah kepada Allah. Tapi kata Wahab bin Al-Munabbir rahimahullah, beliau mengatakan, janganlah kalian takjub kepada seseorang yang lari daripada dunia kemudian beribadah kepada Allah, tetapi justru kalian harus lebih takjub kepada orang-orang yang senantiasa dalam kebaikan. Kenapa? Karena hati kita ini sering bolak-balik. Hari ini mungkin kita dengan pengajian majelis ilmu, ya, mendengarkan majelis taklim, hatinya semangat. Oh, nantilah mau baca Al-Quran, nantilah mau sedekah, oh nantilah mau gini, pokoknya mau buat kebaikan lah. Tapi setelah bubar dari pengajian, hatinya pun ya berpaling, lupa semua. Nggak dengar tadi yang dibilangin Ustadz, akhirnya karena di rumah mungkin ada remote TV, ada HP, ada apa lagi, akhirnya nggak jadi berbuat kebaikan. Justru ya istiqomah itulah ya hakikat kemenangan buat orang-orang yang beriman. Selanjutnya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gimana lagi supaya kita tetap ya berada di track jalan yang lurus? Kemudian jalan yang lurus ini merupakan kemenangan buat kita semua, yaitu kita harus ikhlas dalam beramal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan mereka kecuali menyembahnya dalam keadaan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk ikhlas dalam setiap gerak-gerik amal yang kita kerjakan. Kenapa? Karena ikhlas ini penjagaannya ketat. Ikhlas sebelum beramal. Sebelum beramal kita tujukan ini amalannya untuk siapa? Untuk Allah kah? Untuk manusia? Untuk siapa aja? Yang kedua, ketika kita beramal, di situ juga dituntut untuk ikhlas. Karena setan juga menggoda kita ketika kita beramal soleh. Dan yang ketiga, kita dituntut supaya tetap ikhlas setelah beramal soleh. Jadi poin ikhlas ini sangat banyak. Sebelum, sedang, dan setelah beramal soleh. Berapa banyak orang yang hari ini mungkin sedekah. Ya dulu dia bersedekah, 5 tahun yang lalu bersedekah 5 juta misalnya di masjid. Tiba-tiba di masjid ada takmir yang baru. Kemudian gak sengaja lah dia ya disudutkan sama takmir yang baru tadi. Rupanya keceplosan. Dia nggak tahu dia siapa aku. Padahal aku dulu ya waktu itu pernah ya nyumbang 5 juta disebut pula dia ya, nyumbang 5 juta. Aku dulu pernah berpartisipasi di situ. Itu dia menyebut kebaikan dia yang terdahulu itu bisa menghapus amal solehnya. Yang padahal dia sudah menjaganya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, di tahun ke-5 pula ya dia sebut-sebut pemberiannya, akhirnya membuat amalan dia itu hambar, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas ini perkara yang sangat luar biasa beratnya. Ya, para ulama menganggap amalan yang paling berat itu adalah ikhlas, menjaga keikhlasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga nggak butuh dengan amalan kita yang nggak ikhlas. Rasulullah SAW beliau menyebutkan, Allah SWT berfirman, qala tabaraka wa ta'ala ana aghna syuraka'i anisyirki. Allah Subhanahu wa taala enggak butuh terhadap ibadah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukanku. Man amila amalan asyraka fi ma'i, barang siapa yang beramal ya kemudian di samping beramal dia juga menyekutukanku, ya taraktu wa syirkahu, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya.
Maksudnya apa? Amalan dia nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agar kita tetap ya menuju di track kebenaran, kemudian kita tetap berada di atas jalan kebenaran, ya kemudian kita tetap ya menang ya di dunia ini maupun nanti yang di akhirat, maka ikhlas itu sangat penting. Kenapa? Karena ikhlas ini akan membuat kita itu senantiasa dalam kebaikan. Maka nalillahi yabqa, kata para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan maka nalillahi yabqa. Sesuatu yang dilandasin dengan ikhlas pasti akan langgeng, kontinu dan terus menerus. Kemudian yang selanjutnya, agar kita tetap ya menang, ya senantiasa menang. Kenapa? Karena memang inilah yang kita cari di bulan Ramadan. Bukan banyak-banyaknya ibadah, bukan apalagi yang diajari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bagaimana cara kita supaya selepas Ramadan itu kita tetap ya beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, rutin, continue dalam beramal soleh. Kenapa? Karena Rasulullah SAW beliau mengatakan ahabul amal ilallah ta'ala adwamu wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ya yang amalan tersebut continue meskipun sedikit. Continue. Kalau di bulan Ramadan kita diajarin baca Al-Quran, qiyamul lail, bersedekah, simpati, empati kepada saudara kita. Ya, pokoknya amal-amal soleh ya kita terasa ringan lah di bulan Ramadan. Bahkan mungkin di bulan Ramadan kita susah tidur ya. Kemudian tapi kalau sahur cepat bangunnya, beda di bulan-bulan yang lain. Di bulan yang lain lama tidurnya, bangunnya juga ya akhirnya jadi telat bangun subuhnya. Tapi di bulan Ramadan kita terasa ringan berbuat kebaikan-kebaikan. Ini supaya apa? Melatih kita supaya continue beramal soleh. Ya. Kalau misalnya selepas Ramadan kita tetap continue qiyamul lail, baca Al-Quran, bersedekah, berbuat kebaikan-kebaikan, itu petanda Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan kita kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, wal tanzur, dan perhatikan, lihatlah ma qaddamat ligad, apa yang akan engkau perbuat untuk hari esok. Jadi Allah SWT memberikan kita untuk memperhatikan amalan yang kita kerjakan, kita koreksi amalan kita. Amalan kita udah sesuai dengan sunnah atau belum. Percuma nanti kalau kita beramal soleh, ya kita mengira itu sunnah, padahal itu bukan sunnah. Kita mengira itu amal kebaikan, ternyata itu tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini kita akan membawa sesuatu yang berat nanti di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW beliau mengatakan al-amalu ya bi ghairi ikhlas ya. Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah beliau mengatakan al-amalu bi ghairi ikhlasin wala iktidain, amalan yang gak ikhlas, amalan yang gak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, kal musafir, seperti seorang musafir, pengembara, ya seperti seorang musafir atau pengembara, yamla'u jarabuhu romlan, ya atau yamla'u jaibuhu romlan, dia mengisi. Musafir yang tidak ikhlas, yang tidak sesuai dengan sunnah, dia ibarat ya seorang musafir, ya maksudnya orang yang beramal tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dia seperti musafir yang mengisi kantongnya itu dengan pasir, ya dengan romlan, dengan pasir. Yuskiluhu ala yanfa'uhu, sehingga apa? Ketika dia berjalan dengan perjalanan yang sangat panjang, membawa pasir di kantongnya, ini akan memberatkannya dan tidak akan bermanfaat buat dirinya. Yang namanya musafir kan ya kita harus bawa makanan, bawa ya uang, bawa kendaraan, pokoknya bawa hal yang terpenting saja. Yang nggak penting itu jangan dibawa. Begitu juga dengan amal soleh yang kita kerjakan. Amal soleh yang kita kerjakan ini harus betul-betul amal soleh yang bermanfaat nanti kita bawa di akhirat. Kemudian yang terakhir, para jamaah yang dirahmati Allah, agar kita tetap menang ya dalam kehidupan ini, menang maksudnya tetap istiqomah, tetap di atas jalan kebenaran, kita pilih teman-teman yang soleh. Ya, orang-orang soleh ini mendukung kita untuk berbuat kebaikan. Teman yang soleh itu kalau kita lupa beribadah, ketinggalan dalam beribadah, dia ngingetin kita. Berapa banyak orang yang mungkin menangisi dunianya saja.
Sendalnya hilang, keretanya hilang, apa aja yang hilang ditangisin, disedihin, dijenguk kawannya kalau yang kayak gini. Tapi ketika kawannya lupa kepada Allah, nggak ngikutin majelis ilmu, nggak baca Al-Quran, nggak sholat berjamaah, dia nggak mau dekat sama kawannya. Padahal justru yang namanya kawan itu fisik lahir dan batinnya itu dia lihat, ya dia pantau terus teman yang baik kayak gitu. Contoh seperti Imam Abu Hatim, ketika beliau pernah ketinggalan sholat berjamaah, kawannya jenguk, ya, yang bernama Abu Ishaq. Sambil dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, demi Allah, kalau seandainya kata Abu Hatim yang beliau ketinggalan sholat berjamaah, kalau seandainya anakku yang meninggal dunia, pasti ya orang-orang banyak yang menjenguk ke rumahku. Tetapi ketika aku ketinggalan sholat berjamaah, nggak ada yang jenguk, seolah-olah mereka menganggap bahwasanya urusan dunia itu lebih penting, lebih berhak ditangisin daripada urusan akhirat. Tetapi alhamdulillah engkau wahai Abu Ishaq, ya, menjengukku ketika aku lupa ataupun ketinggalan sholat berjamaah. Ini baru namanya teman yang top, teman yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Maka ya, di 10 terakhir bulan Ramadan ini ujiannya semakin banyak. Maka kita erat, kita gandeng kawan-kawan soleh kita supaya kita semakin kuat. Kalau kita nggak punya kawan yang mengingatkan kita kepada berjamaah, maka kita akan berat ya menapaki jalan kebenaran. Kita butuh kawan untuk menguatkan kita, memotivasi kita, menyokong kita, ya. Kemudian kita termotivasi untuk berbuat kebaikan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi sekitar 5 poin supaya kita tetap istiqomah di jalan kebenaran, supaya kita bisa meraih kemenangan-kemenangan itu semua. Kenapa? Karena kekuatan orang-orang beriman ya itu terletak di dalam hatinya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu model kemenangan yang disebutkan oleh Rasulullah. Kita tetap istiqomah. Ya, tetap istiqomah. Kemenangan yang paling ideal ketika hatinya sudah menang, kemudian fisiknya juga dia menang, yaitu menaklukkan musuh-musuhnya. Dan ini tentunya pembahasan yang berbeda lagi. Nanti akan kita bahas bagaimana kita meraih kemenangan, ya, menaklukkan musuh-musuh Islam, baik orang kafir, orang zalim, orang fasik, orang munafik. Itu bagaimana cara kita taklukan. Yang intinya di bulan Ramadan ini, bagaimana caranya kita tetap istiqomah, kemudian tetap di atas jalan kebenaran, tetap menang. Dan mudah-mudahan kita semua tidak tersibukkan di 10 terakhir Ramadan ini dengan urusan dunia. Baik itu ya membeli pakaian baru, kue-kue, ya ke mall, macam-macam lah urusan dunia yang mungkin ya itu memang penting, tetapi memang jangan sampai urusan dunia tadi ya lebih dominan daripada kita mengerjakan urusan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua ya tetap dalam kebaikan ya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat, maghfirah dan pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikannya kita semua sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya, la'allakum tattaqun. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.